Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama merenungkan firman Tuhan yang tertulis di dalam surat Roma pasal 6 ayat 11. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika melihat seseorang yang berambut putih, teman saya berseloroh katanya, "Wah, dia sudah meninggalkan dunia hitam." Ini tentu saja hanyalah candaan, karena orang tersebut tidak menutupi ubannya dengan cat rambut. Dalam makna yang sesungguhnya, dunia hitam adalah suatu kehidupan di mana manusia tidak mau taat pada kehendak Tuhan, melanggar perintah Tuhan, memberontak terhadap hukum-hukum Tuhan, tidak menyerahkan dirinya kepada kuasa Tuhan tetapi mau berkuasa atas dirinya sendiri, hidup bagi dirinya sendiri dan tidak peduli pada orang lain, hidup menuruti kemauan sendiri, tidak mengindahkan firman Tuhan, tidak mengindahkan norma-norma masyarakat, tidak mengindahkan hukum negara, semuanya dilanggar. Orang seperti itulah yang disebut orang yang hidup di dunia hitam, orang yang hidup dalam dosa, hidup bagi dosa. Dan celakanya, ternyata daya tarik dosa itu sangatlah kuat. Terbukti banyak sekali orang yang suka melakukan pelanggaran, yang memilih hidup di dalam dosa. Banyak orang tidak menyadari bahwa dosa itu adalah jerat iblis yang akan membelenggu manusia. Sekali orang berbuat dosa, maka dia akan melakukannya lagi dan lagi dan lagi untuk menutupi pelanggaran yang telah dilakukannya. Sungguh kasihan orang yang telah terjerat oleh dosa, karena hukuman dosa adalah maut. Sementara dosa akan terus membelenggunya, sehingga manusia tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Manusia yang terbelenggu oleh dosa mutlak membutuhkan pertolongan orang lain yang bebas, tidak terbelenggu oleh dosa. Namun tidak ada seorang pun. Semua orang telah terbelenggu oleh dosa. Untuk itulah maka Tuhan berinisiatif menjadi pembebas manusia. Maka Tuhan menjelma menjadi manusia di dalam diri Yesus Kristus, supaya bisa menjadi penyelamat manusia untuk membebaskan manusia dari hukuman maut itu. Ia merendahkan dirinya serendah-rendahnya bagaikan manusia berdosa. Ia mencurahkan darahnya untuk menghapus dosa manusia. Ia mengorbankan nyawanya demi menebus nyawa manusia dari kuasa iblis, si dosa. Berbahagialah setiap orang yang mau percaya, yang mau menerima Yesus Kristus sebagai juru selamatnya. Sebab siapa yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhannya, pasti diselamatkan. Beruntunglah kita mempunyai Allah yang dahsyat kuasanya itu. Kita tidak lagi hidup dalam belenggu dosa, tetapi mati bagi dosa. Dan sekarang kita hidup di dalam Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, hidup bagi Allah. Sebab itu, janganlah lagi kita menoleh kepada dosa, sebab dosa masih mengharapkan kita kembali kepadanya. Iblis masih terus mengincar, membujuk, merayu, menarik kita untuk kembali hidup bagi dirinya. Ingatlah bahwa maut adalah upah dosa. Jangan lagi hidup dalam dosa. Sekarang hiduplah bagi Sang Juru Selamat kita. Hiduplah bagi Allah penyelamat kita. Hidup memuliakan Tuhan Allah kita. Hiduplah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penebus dosa kita. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Salam semangat Omah Sate Pade Klamut.
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam Juru Selamat kami, Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur mempunyai Allah yang dahsyat seperti Engkau. Tak henti-hentinya kami ingin selalu mengucap syukur oleh sebab anugerah keselamatan yang Engkau berikan bagi kami. Kami mohon Engkau pun berkenan terus menolong kami, agar kami tidak terjerat lagi oleh si dosa ya Bapa. Sebab seringkali kami ini lemah terhadap daya tarik serta bujuk rayu si dosa. Kuatkanlah iman kami ya Bapa, agar Engkau selalu mendapati kami dalam keadaan setia kepadamu. Roh Kudus kiranya melingkupi kami, membentengi kami dari dosa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.